Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan proposal penyuluhan kami. Adapun tema yang kami usung dari proposal penyuluhan kami yaitu pemanfaatan limbah rumah tangga menjadi mikroorganisme lokal. Next. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Wanisa Agustin, kemudian ada Akbar Rizkillah, Ahmad Fadila, Aura Livia Lisandi, dan M. Andriani Jaya. Next. Adapun topik pembahasan dari proposal kami yaitu yang pertama pendahuluan yang berisikan analisis situasi, permasalahan sasaran, tujuan kegiatan, manfaat kegiatan. Kemudian yang kedua ada solusi dan target luaran, yaitu solusi dan target luaran dan pinjaman pustaka. Kemudian subbab yang ketiga yaitu metode pelaksanaan, menyangkut lokasi penyuluhan, alat dan bahan, metode penyuluhan, dan rancangan evaluasi. Next. Kemudian untuk bab keempat yaitu biaya dan jadwal kegiatan, berisikan rencana anggaran biaya, jadwal kegiatan, dan rundown kegiatan. Kemudian yang terakhir adalah struktur organisasi penyuluhan. Next. Baik, untuk pendahuluan akan disampaikan oleh rekan kami, Saudara Akbar Rizkillah. Kepada Saudara Akbar, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan. Untuk pendahuluannya sendiri terdapat analisis situasi, yaitu untuk saat ini sangat diperlukan teknik pengendalian dan pengelolaan sampah yang tepat, terutama sampah organik. Salah satu pemanfaatan sampah organik yang mudah dan dapat dilakukan oleh masyarakat dan siswa sekolah yaitu pembuatan mikroorganisme lokal. Nah, MOL ini sendiri adalah mikroorganisme lokal, yaitu sekumpulan mikroorganisme yang berfungsi sebagai pupuk organik cair, starter, dalam pembuatan kompos organik. Dengan kata lain, MOL akan mempercepat proses pengomposan dan sebagai dekomposer yang akan mempercepat penguraian senyawa-senyawa organik. Next. Baik, selanjutnya yaitu permasalahan sasaran. Untuk permasalahan sasarannya sendiri, pada zaman yang semakin berkembang, kegiatan konsumsi masyarakat semakin meningkat, kebutuhan rumah tangga masyarakat menjadi lebih mudah dipenuhi dengan adanya produk-produk instan. Nah, untuk tingkat konsumsi yang semakin tinggi ini menyebabkan jumlah dan jenis sampah semakin meningkat, dan masyarakat banyak yang belum mengerti bagaimana cara pengelolaan limbah rumah tangga menjadi sesuatu yang bermanfaat, sehingga limbah rumah tangga masih banyak yang dibuang dan membuat pencemaran lingkungan. Next. Baik, untuk tujuan kegiatannya sendiri yaitu untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan limbah yang dihasilkan oleh rumah tangga menjadi mikroorganisme lokal. Nah, untuk memberikan pengetahuan dan penyadaran kepada masyarakat, terutama siswa dan siswi SMA, tentang limbah sampah yang banyak dihasilkan oleh kawasan rumah tangga. Next. Nah, untuk manfaat kegiatannya sendiri terdapat 3, yaitu pertama, dapat menghemat energi, yaitu memanfaatkan sampah menjadi bahan bakar tertentu dapat menghemat energi lebih tinggi daripada harus menggunakan fosil sebagai energi utamanya. Yang kedua yaitu dapat mengurangi polusi udara, yaitu pengolahan limbah rumah tangga merupakan jalan terbaik untuk mengurangi polusi yang ada sehingga bumi tetap aman dan terjauh dari global warming. Dan yang ketiga yaitu menghemat sumber daya alam, seperti penggunaan tisu yang terbuat dari serat pohon yang membuat hutan menjadi rusak, yang kemudian berpengaruh terhadap ekosistem yang ada di dalamnya. Next. Baik, selanjutnya itu pemanfaatan kegiatannya, yaitu yang lanjutan dari yang tadi, yaitu keempat,
ekonomis, yaitu kreativitas dan ketekunan limbah rumah tangga akan menjadi sebuah karya seni yang berharga sehingga bernilai ekonomis. Yang terakhir yaitu yang kelima yaitu menghemat uang, yaitu pengolahan limbah rumah tangga yang baik dan benar dapat menghemat biaya pengeluaran. Sekian penjelasan dari saya kembali. Baik, terima kasih kepada Akbar Rizky Lala. Selanjutnya untuk bab kedua yaitu solusi dan target keluaran akan disampaikan oleh rekan kami Saudari Aura Alivia Lisandi. Kepada Aura dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai solusi dan target keluaran. Solusi dan target keluaran ini, sasaran kegiatan penjualan ini yaitu berupa para siswa dan siswi SMA di SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung. Dalam hal ini diharapkan agar generasi muda dapat tergerak untuk mengurangi limbah rumah tangga dan juga melakukan pemanfaatan dari limbah tersebut. Limbah yang dihasilkan dari rumah tangga dapat berupa sisa makanan, sayuran, tulang, kulit, dan juga sampah dedaunan. Limbah rumah tangga ini dapat diolah menjadi mol atau mikroorganisme lokal. Mol merupakan cairan yang terbuat dari bahan organik alami. Larutan mol sendiri memiliki kandungan unsur hara, makro dan mikro, serta mikroba. Tinjauan pustakanya, pengelolaan sampah memerlukan peran aktif masyarakat untuk mengurangi persoalan sampah. Kesadaran dan partisipasi masyarakat mempunyai peranan yang sangat besar dalam pengendalian sampah yang ada. Penanganan sampah akan efektif jika dimulai dari masing-masing keluarga dalam mengurangi sampah rumah tangga. Beberapa usaha yang telah dilakukan dalam mengurangi sampah seperti pembentukan bank sampah, pupuk kompos maupun pupuk organik. Menurut Hamdani, Similayani, Kamali, dan Hadi 2018. Mol atau mikroorganisme lokal adalah larutan yang dihasilkan dari proses fermentasi yang dengan bahan dasar dari berbagai sumber daya yang tersedia setempat yang dapat digunakan sebagai pupuk cair. Pupuk cair mol ini mengandung unsur hara mikro dan makro dan juga mengandung bakteri yang berpotensi untuk merombak bahan organik, merangsang pertumbuhan, dan juga dapat mengendalikan hama dan penyakit pada tanaman. Bahan utama dalam larutan mol terdiri dari 3 jenis komponen antara lain 1. Karbohidrat, yaitu berupa air cucian beras, nasi bekas, singkong, kentang, dan gandum. Yang kedua ada glukosa, dapat berupa cairan gula merah, cairan gula pasir, air kelapa atau nira. Yang ketiga ada sumber bakteri, dapat berupa keongmas, buah-buahan misalnya tomat, pepaya, dan kotoran hewan. Mol dalam penggunaannya juga memiliki keunggulan yaitu harganya yang murah, bahkan tanpa biaya. Dan juga keunggulan lainnya yaitu berupa 1. Mendukung pertanian ramah lingkungan. Kedua, dapat mengatasi permasalahan pencemaran limbah pertanian dan limbah rumah tangga. 3. Pembuatan serta aplikasinya mudah dilakukan. Keempat, mengandung unsur kompleks dan mikroba yang bermanfaat dalam produk pupuk dan dekomposer organik yang dihasilkan. 5. Memperkaya keanekaragaman biota tanah. 6. Memperbaiki kualitas tanah dan tanaman. Baik, terima kasih. Sekian atas penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Aura. Kemudian selanjutnya metode pelaksanaan akan disampaikan oleh saudara kami M. Andrian Wijaya. Kepada saudara M. Andrian dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pelaksana yang berisikan yang pertama ada lokasi penyuluhan. Penyuluhan ini akan dilaksanakan pada hari atau tanggal Sabtu 13 November 2021 dengan tempat pelaksanaan yaitu kediaman masing-masing dengan menggunakan Zoom meeting. Lalu yang ketiga ada waktu pelaksanaan yaitu pada pukul 8.30 sampai selesai penyuluhan. Lalu yang keempat ada sasaran kegiatan. Sasaran kegiatan ini melibatkan siswa dan siswi SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung. Next. Lalu yang kedua ada alat dan bahan. Alat yang digunakan dalam penyuluhan adalah laptop dan handphone. Lalu bahan yang digunakan adalah materi penyuluhan berbentuk PowerPoint, video pembuatan mall,
leaflet, poster, pretest, dan post-test. Next. Lalu metode penyuluhan. Metode penyuluhan digunakan adalah berupa metode demonstrasi. Demonstrasi adalah metode yang berbasis demonstrasi dari penyuluh pertanian. Tindakan demonstrasi dilakukan dengan tujuan mengungkapkan ide baru pada target dengan cara yang asli atau konkret. Kegiatan target digunakan untuk mengajarkan keterampilan, menunjukkan cara mengoperasikan, dan memperkenalkan strategi baru, seperti keunggulan untuk menyempurnakan cara lama. Next. Lalu ada rancangan evaluasi. Tahap ini dibuat untuk menilai aspek kognitif dan psikomotorik dengan menilai pemahaman dan daya serap siswa dan siswi terhadap materi penyuluhan dan praktik telah dilakukan. Aspek kognitif diamati pada awal dan akhir kegiatan dengan memberikan pretest dan post-test. Penilaian juga dilakukan terhadap aspek motorik bagi peserta pelatihan dalam melakukan praktik. Next. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Andrian. Kemudian bab keempat yaitu biaya dan jadwal kegiatan akan disampaikan oleh Ahmad Fadila. Kepada Ahmad Fadila dipersilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Jadi di sini saya akan menyampaikan terkait rencana, biaya, dan juga jadwal kegiatan dari kebutuhan pelaksanaan. Adapun di sini biaya dan jadwal kegiatan untuk rencana anggaran biaya sendiri, untuk yang poin pertama yaitu penyewaan room Zoom meeting, yaitu sebanyak satu. Satuannya itu satu buah, kemudian harganya itu sekitar 15.000 dan totalnya Rp15.000. Dan yang kedua itu surat menyurat, ini sekitar 3 rangkap, harga satuannya 5.000 dengan total Rp15.000. Kemudian kuota internet itu dengan harga satuan 15.000 dan kita beli 2 jadi 30.000. Untuk door prize atau hadiah sendiri yang akan kami sediakan yaitu sebanyak hadiah untuk 3 orang pemenang, untuk masing-masing yaitu 10.000 dengan total 30.000. Selanjutnya itu transportasi, yaitu kita memerlukan 1 liter bahan bakar itu dengan harga sekitar 8.000, serta kebutuhan lain atau uang tak terduga itu sekitar 20.000, sehingga total dari rencana anggaran biaya kelompok kami itu sebesar Rp118.000 dan dibagi dari anggota kelompok kami sehingga masing-masing anggota itu sekitar Rp24.000. Next. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai jadwal kegiatan. Jadi di sini terdapat jenis kegiatan. Adapun jenis kegiatannya itu yang pertama itu persiapan dan penentuan tema kegiatan. Yang kedua itu prasurvei, dan kegiatan yang ketiga itu merupakan kegiatan pelaksanaan dari penyuluhan kami. Adapun untuk di sebelahnya itu timeline dari kegiatan dari jenis kegiatan penyuluhan ini. Next. Kemudian selanjutnya itu ada poin rundown kegiatan, di mana di sini dijelaskan terkait pelaksanaannya. Untuk waktu, untuk poin yang pertama yaitu pada pukul 8.30 sampai dengan pukul 9, yaitu uraian kegiatan. Yang pertama yaitu persiapan kegiatan berupa menyiapkan link Zoom meeting, menghubungi seluruh peserta, kemudian menghubungi dosen terkait. Kemudian untuk pukul 9 sampai dengan 9.05 itu pembukaan, yaitu acara ini dibuka oleh MC atau moderator. Dalam hal ini yang bertugas adalah Saudari Aura Alivia Lisandi. Kemudian setelah itu pukul 9.05 sampai dengan 9.10 itu sambutan Ketua Pelaksana Penyuluhan atas nama Muhammad Andrian Wijaya, mahasiswa Kehutanan Fakultas Pertanian Lampung. Kemudian 9.10 sampai 9.20 yaitu dosen Kehutanan Unila. Kemudian 9.20 sampai 9.30 yaitu perwakilan guru SMA Al-Azhar 3 Kota Bandar Lampung. Kemudian 9.30 sampai dengan 19.35 yaitu sesi foto bersama. Next slide. Untuk selanjutnya yaitu penyampaian materi sendiri dimulai pada pukul 9.35 sampai dengan 10.20, di mana di sini pematerinya yaitu terdapat 4. Yang pertama yaitu Saudari Yohanisa Agustin, yang kedua adalah saya Sufyan Fadilah,
Selanjutnya untuk pemateri ketiga yaitu Akbar Rizky Lillah, dan yang terakhir yaitu Muhammad Andrian Wijaya. Kemudian setelah penyampaian materi, kita ada sesi tanya jawab oleh peserta, yaitu pada pukul 10.20 sampai dengan 10.30. Kemudian selanjutnya akan dilakukan game cepat tepat pada pukul 10.30 sampai dengan 10.40. Selanjutnya 10.40 sampai dengan 10.45, yaitu merupakan pemberian door prize atau games. Selanjutnya 10.45 sampai dengan 10.55, yaitu merupakan pemberian pesan dan pesan yang disampaikan oleh peserta. Dalam hal ini adalah siswa-siswi SMA Al-Azhar 3 Kota Bandar Lampung. Selanjutnya 10.55 sampai dengan 11.00, yaitu doa. Dalam hal ini yang bertugas adalah Saudara Akbar Rizky Lillah. Setelah doa pada pukul 11.00 sampai dengan 11.00 merupakan tutup dari kegiatan. Next. Terima kasih saya ucapkan, saya kembalikan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Ahmad Fadila. Kemudian bab selanjutnya adapun struktur organisasi penyuluhan yang akan saya sampaikan. Next. Untuk struktur organisasi penyuluhan, di mana ketua pelaksana yaitu M. Andrian Wijaya, kemudian sekretaris pelaksana Yohanis Agustin, bendahara pelaksana Aura Alivia Lisandi, Humas dan Kestari Ahmad Fadila, PKK Ahmad Fadila, PDD Akbar Rizky Lillah, acara Akbar Rizky Lillah. Next. Baik, sekian presentasi kami mengenai proposal penyuluhan yang telah kami buat. Apabila banyak kekurangan maupun kesalahannya, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.